Oma Bay. Ya, doyan Kak. Hmm. Apaan sih?
Baik, ahlan wa sahlan kepada seluruh peserta webinar pada malam hari ini. Ya, insya Allah kita akan mulai dalam sekitar beberapa menit lagi sambil menunggu peserta yang lain. Nggak ada dia di sini, udah kabur dia. Sendirian di mikro. Hmm, Yuk. Ada bang Median. kabur, Ah, mana? nggak jelas dia. Mana? Nggak tahu. Bagi para Saya peserta nggak- yang mempunyai kerabat atau keluarga yang ikut juga pada webinar malam hari ini, bisa diingatkan untuk hadir untuk kegiatan webinar pada malam hari ini. Tabok bayun, tabok bayun. Oh, dia masih masuk. Tabok bayun, tabok, tabok, tabok. Kak. Ya, no. Baik, Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita bisa hadir pada kegiatan webinar pada malam hari ini. Kemudian salam serta salawat dan pula kita kirimkan ke junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya dan para sahabat-sahabat beliau. Baik, yang terhormat, pembicara kita pada webinar malam hari ini, yakni Ustadz Ivan Fauzi Ridwan SPD, dan juga yang saya hormati kepada seluruh peserta webinar yang sempat hadir pada malam hari ini. Izinkan saya menjadi moderator pada malam hari ini. Baik, sebelum kita mulai acara kita, ada ya beberapa hal yang ingin saya sampaikan, yaitu yang pertama, mohon kepada seluruh peserta agar mikrofonnya dimatikan untuk kegiatan kita bisa berjalan dengan maksimal dan efektif tentunya. Kemudian kegiatan kita webinar ini akan dilaksanakan kurang lebih selama 1 jam lebih. Dan selanjutnya mari kita bersama-sama membaca Quran surah Al-Fatihah. Nanti ketahuan pula sama Mas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi baik, saya ulangi sekali lagi, disampaikan kepada seluruh peserta agar kiranya menonaktifkan mikrofonnya untuk agar supaya webinar kita bisa berjalan dengan maksimal. Dan saya juga meminta maaf kepada seluruh peserta, di daerah kami sedang hujan, jadi mungkin suaranya agak kedengaran. Saya minta maaf. Baik, selanjutnya kita melangkah ke sesi kedua. Sebelum kita masuki materi, izinkan saya untuk memperkenalkan narasumber kita pada webinar malam hari ini. Baik, profil singkat materi kita pada malam hari ini. Beliau bernama lengkap Ivan Fauzi Ridwan, SPD. Beliau merupakan founder dari Ruang Aksara Arab dan juga beliau menjadi konten kreator kaligrafi. Beliau mempunyai 16.000 followers di Instagram, kemudian 10.000 followers di YouTube, kemudian 8.000 followers di TikTok. Kemudian pengalaman belajar kaligrafi beliau pernah belajar di Asosiasi Kaligrafer Darussalam Gontor dan juga Lembaga Kaligrafi Sukabumi LMK. Dan yang terakhir di Akademik Kitabah. Dan presentasi lomba kaligrafi beliau, juara lomba MTQ tingkat kabupaten, kemudian juara 2 nasional kaligrafi. Kemudian yang ketiga, beliau 5 tahun pengalaman mengajar menulis Arab Indah dari tingkat
eh, eh, Wan, dari tingkat SD sampai SMA. Kemudian pendidikan formal terakhir, beliau di Istiba Arroya Sukabumi, jurusan pendidikan bahasa Arab. Baik, tanpa berlama-lama dan juga untuk mengefisienkan waktu, kepada Ustadz, pemateri kita pada malam hari ini, kami persilakan dengan hormat. Tafadhol, Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang berbahagia ini kita semua bisa berkumpul walaupun Ya, lewat Zoom untuk meningkatkan skill kita, mengupgrade diri, yang dari meningkatkan kualitas diri kita dari segi tulisan atau kitabah. Untuk mengawali materi pada malam yang berbahagia ini, ana buka dengan kaul salah satu ulama. Al-khatul hasanu yuzidul haqqa wuduhan. Di sini ada sebuah kalam ulama yang bagus sekali, yaitu bagusnya tulisan menambah kebenaran menjadi jelas. Nah, dengan perkataan ulama ini kita bisa mengambil makna bahwasanya supaya pesan hak kita tersampaikan dengan baik, maka kita juga salah satunya butuh dengan tulisan yang indah atau bagus. Contoh misalkan ketika kita mengajarkan murid kita, kalau misalkan kita seorang guru, ataupun kita ingin mengajarkan anak-anak kita ilmu atau Al-Quran hadis, ketika itu tidak ada peralatan lain kecuali pena dan kertas, maka supaya pesan kita, Al-Quran yang kita ingin sampaikan, hadis yang ingin kita sampaikan itu tersampaikan dengan baik, maka butuh tulisan yang bagus, tulisan yang rapih dan terbaca. Oke, selanjutnya, next. Ikhwas sekalian atau para peserta webinar pada malam yang berbahagia ini, benefit apa yang akan kita dapatkan ketika atau setelah mengikuti webinar ini? Yang pertama, kita akan mendapatkan, tentu saja mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang kedua, akan mendapatkan gratis ebook yang nanti kita akan share di grup WA. Ada Thariqatul Hamidiyah fi Tahsinul Kitabah yang huruf-huruf mufradah. Kemudian nanti juga yang menarik, kita akan mendapatkan atau kita akan buka diskon ya. Diskon kelas privat belajar tahsin kitabah sampai dapat ijazah sanad. Nanti kita akan jelaskan di akhir materi ini. Selanjutnya. Sebelum kita mulai, metode yang kita sering gunakan untuk belajar tahsin kitabah, alangkah baiknya kita mengenal apa itu tahsin kitabah ataupun apa itu tahsin kitabah ikhtiadiyah. Mungkin beberapa audiens, beberapa peserta di malam yang berbahagia ini masih bingung. Apa sih tahsin kitabah ikhtiadiyah? Tahsin kitabah ikhtiadiyah, tahsin kitabah ikhtiadiyah. Nah, saya pribadi baru mendengar istilah tahsin kitabah ikhtiadiyah ini beberapa tahun yang lalu. Ya, jadi ada guru saya memperkenalkan tahsin kitabah ikhtiadiyah, kemudian saya lihat metodenya, kemudian saya praktekkan di sekolah, ternyata banyak manfaatnya. Kita uraikan dulu. Tahsin artinya itu memperbaiki, kemudian kitabah itu artinya tulisan. Yang dimaksud ini tulisan Arab ya, aksara Arab. Kemudian ikhtiadiyah itu biasa. Yang dimaksud aksara Arab dengan pena biasa dengan ujung pena lancip ya, bukan kaligrafi dengan ujung pena yang sudah disesuaikan. Nah, ini yang perlu kita ketahui juga. Kalau kita mendengar kalimat kaligrafi ataupun khot itu pasti yang terpikirkan pena yang dipotong, kemudian handam, kemudian spidol dan sebagainya. Nah, di tahsin kitabah ikhtiadiyah ini kita memfokuskan untuk belajar menulis dengan pena biasa, karena banyak hal ya sering terjadi di beberapa santri ataupun kita ketika belajar dulu, ketika kita belajar menggunakan spidol
misalkan udah bisa hotnya bagus, tapi ketika menggunakan pulpen kita harus mengkondisikan lagi, kita harus menyesuaikan lagi. Nah itu yang menjadi kendala kalau misalkan kita outputnya ataupun kita inginnya memperbaiki tulisan biasa kita itu. Oke, lanjut. Nah, metode apa yang akan kita pakai untuk tahsin kitabah ini? Jadi untuk tahsin kitabah ini kita punya metode, ya, metode pembelajaran yang terstruktur, yang rapi, dan metode ini disusun oleh Syekh Beled Hamidi, ya, seorang tokoh kaligrafer internasional. Nanti kita akan kenalan dengan beliau, siapa Syekh Beled Hamidi, profilnya seperti apa. Kemudian metode Hamidiyah itu seperti sebuah metode pembelajaran menulis Arab, indah, yang sistematis dan mudah dipahami. Jadi kalau misalkan teman-teman pernah belajar menulis misalkan di beberapa sekolah atau pernah lihat anak-anaknya belajar menulis di sekolah, misalkan hanya tulis kalimat ini, ditulis, kemudian tulis ayat ini, tulis terus itu aja tiba-tiba. Nah, seperti itu. Sampai kadang-kadang tidak terstruktur dari alif dulu, kadang-kadang langsung menulis kalimat, kadang-kadang menulis hadis dan lain sebagainya. Akhirnya tidak tersampaikan step by step-nya. Nah, di metode Hamidiyah ini kita belajar dari dasar, ya, dari dasar, huruf-huruf dasar, kemudian cara menyambungnya, kemudian setelah itu nanti baru kalimat-kalimat pendek, kalimat-kalimat panjang, sampai akhirnya kita bisa menulis dengan kalimat-kalimat kalimat atau misalkan ayat Al-Quran, hadis, dan lain sebagainya. Kemudian dikembangkan metode ini untuk membantu pemula belajar dengan cepat, ya, tentunya untuk belajar santri ataupun misalkan kita yang baru pemula ingin belajar menulis yang bagus, misalkan bukan kaligrafi tapi kita pengen tulisan Arab kita tuh sudah pengen bagus, kita pemula belum pernah belajar hot sama sekali. Nah, metode ini sangat cocok karena belajar dari dasar, kemudian belajar dari step by step dari dasarnya. Oke, selanjutnya pembelajaran metode Hamidiyah ini berfokus pada latihan bertahap dari dasar hingga mahir dan terbukti efektif. Jadi bertahap, ya, jadi tidak tiba-tiba langsung nulis kalimat, kemudian tiba-tiba menyambung kalimat, enggak. Tapi kita dari dasar huruf-huruf tunggal, kemudian nanti cara menyambung huruf tunggal, kemudian setelah itu kita menulis kalimat-kalimat sesuai dengan kaidahnya yang bagus dan rapih dan enak ketika dilihatnya. Oke, selanjutnya. Nah, kita berkenalan dulu dengan Syekh Beled Hamidi, penyusun metode Hamidiyah ini, yaitu beliau seorang ulama kaligrafi yang terkenal. Dari kalau misalkan teman-teman ada yang seorang kaligrafer ataupun pernah belajar kaligrafi, biasanya pasti kenal beliau, ya. Beliau lahir pada tahun 1959 di Ain Lauh di Maroko, seorang kaligrafer ternama yang telah menulis beberapa mushaf Al-Quran. Jadi banyak mushaf yang telah beliau tulis, entah itu pakai hot Maghribi kalau di Maroko, kemudian pakai hot Naskhi dan lain sebagainya. Dan sekarang beliau ada di Indonesia. Mendapat ijazah hot dari guru-guru besar seperti Hasan Celebi dan Ali Al-Parslan, yaitu salah satu ulama atau tokoh kaligrafer internasional yang terkenal. Kemudian selanjutnya beliau juga menguasai berbagai gaya hot, ya, dan sering menjadi pembicara dalam seminar internasional tentang kaligrafi. Beliau memperkenalkan metode pembelajaran kaligrafi manhaj Hamidi. Jadi kita ada manhaj Hamidi, ya, dari pembelajaran kaligrafi ini. Beliau juga sering menjadi juri dalam lomba kaligrafi internasional di Ircica, Turki. Ini lomba Ircica itu salah satu lomba kaligrafi yang sangat populer dari kalangan kaligrafer ini dan paling ditunggu-tunggu acaranya, dan hadiahnya luar biasa. Dan beliau pun kalau misalkan yang sering mendengarkan atau nonton Hafidz Cilik di RCTI, beliau sering diundang, ya, untuk menulis nama-nama anaknya ataupun apa gitu, seperti ya. Beberapa kali Anda lihat di Hafidz Cilik itu sekali dua kali pernah diundang. Dan sekarang beliau menetap di Indonesia, ya, tentunya ingin menyebarkan hot, ya, ingin memperbaiki tulisan-tulisan umat Islam, ya, khususnya di Indonesia, kemudian Asia Tenggara dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya. Nah,
metode pembelajaran yang sistematis seperti apa yang sering kita sebutkan ya, metode Hamidiah sistematis dan lain sebagainya. Nah, ini metode yang kita pelajari di metode Hamidiah ini. Oke, lanjut. Nah, di metode Hamidiah ini kita belajar step by step. Ya, tadi sudah Anda buka ya dengan metode Hamidiah ini dari pemula dan sebagainya itu step by step. Jadi tidak langsung menulis kalimat, tidak langsung menulis ayat-ayat, tapi kita dari huruf tunggalnya dulu. Ya, huruf tunggalnya dulu kita perbaiki. Setelah huruf tunggal bagus, kemudian sudah sesuai dengan kaidah, nanti lanjut ke sambungan dan perubahan bentuk huruf. Nah, setelah sambungan bentuk huruf selesai, baru kita lanjut ke kalimat pendek, ya kalimat-kalimat pendek. Setelah selesai kalimat pendek, kita kalimat panjang. Setelah kalimat-kalimat panjang, kita belajar kalimat-kalimat yang lebih panjang lagi, yaitu memurojaah, ya menulis ayat Al-Quran, entah itu menulis hadis dan lain sebagainya. Setelah dilihat layak tulisannya bagus, kemudian bisa diajarkan kembali kepada orang lain, barulah seorang guru, kalau di metode ini, seorang guru itu menyuruh kepada muridnya untuk menulis ijazah. Ya, nanti ada menulis ijazah dengan tulisan tangan. Setelah menulis ijazah, baru nanti dapat syahadah. Oke, lanjut. Oke, yang pertama ini huruf tunggal. Jadi yang akan kita pelajari nanti huruf mufradat dulu, huruf-huruf tunggal di metode ini. Nah, yang unik di metode ini kita belajar huruf atau menulis huruf hijaiyahnya itu bukan dari alif ke ya, tapi kita menggunakan metode mengikuti arah jarum jam. Ya, jadi ijtihad beliau dengan pengalaman Syekh Belaid Hamidi mempelajari kaligrafi bertahun-tahun sampai sekarang menjadi kaligrafer internasional, akhirnya berijtihad dengan metode Hamidiyah Tahsinul Kitab Al-Iqtiadah ini, bahwasanya lebih mudah belajar huruf-huruf tunggal itu dari huruf-huruf yang searah jarum jam dulu, itu dal, ro, waw, kemudian selanjutnya yang berlawanan arah jarum jam. Nah, selanjutnya dengan huruf-huruf vertikal, yaitu yang saya temui waktu pertama kali belajar Hamidah ini sangat unik dan ternyata lebih mudah dan lebih lebih efektif untuk dipelajari. Entah itu buat saya pribadi dan untuk murid-murid saya ketika mengajari di sekolah dan ketika di rumah kalau misalnya ada yang belajar di rumah. Oke, selanjutnya. Selanjutnya setelah selesai huruf-huruf tunggal, baru kita belajar ittisal huruf wa taskirul askalil huruf. Ya, jadi kita menyambung huruf-huruf ya tadi misalkan waw, kemudian dal, gimana menyambungkannya, kemudian ro di akhir kalimat seperti apa, waw seperti apa, dan lain sebagainya. Huruf-huruf tersebut kita tahu sambungannya gimana, kemudian cara menulisnya gimana. Nah, itu kita dipelajari di metode Hamidiyah ini. Karena ada beberapa huruf misalkan ini gak cocok nih kalau misalkan digabungkan dengan ini, ataupun misalkan sambungan seperti ini tuh kurang tepat atau kurang enak dilihatnya. Ada beberapa huruf misalkan fa dan qaf, kalau misalkan disambung seperti apa supaya terlihat beda, atau misalkan kayak ba ketika ba berjejer 3 bentuknya seperti apa supaya tidak tertukar ya huruf dengan huruf lainnya. Oke, selanjutnya. Setelah selesai itu soal huruf ya, cara menyambung huruf huruf per huruf baru nanti kita ada menulis kalimat qasirah ya, tulisan-tulisan pendek. Jadi kita menulis tulisan-tulisan pendek misalkan kayak manjada wajada, kemudian bismillahirrahmanirrahim, manjada wajada dan lain sebagainya, sampai sudah terbiasa kita menulis kalimat-kalimat ataupun huruf-huruf dengan sambungan-sambungan yang tepat, barulah nanti kita lanjut ke kalimat atau kalimat-kalimat yang lebih panjang lagi dari sebelumnya. Oke, selanjutnya. Ini tadi ya. Ke depan salah. Ke slide selanjutnya.
Terus, nah setelah selesai kalimat-kalimat pendek, kalimat panjang, baru nanti ada murojaah dars. Ya, kita memurojaah daras, entah itu menulis surat Al-Fatihah, kemudian nanti menulis surat Al-Ikhlas, kemudian dan sebagainya, supaya apa yang kita pelajari dari huruf-huruf tunggal, kemudian sambungan-sambungan huruf, kemudian kalimat-kalimat pendek, itu bisa selalu kita praktekkan, ya, selalu kita gunakan ketika menulis kalimat, entah itu ketika ngajar ataupun ketika di sekolah untuk santri dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya. Nah, setelah selesai murojaah, tadi sudah Ana sampaikan, setelah selesai murojaah dan tulisannya sudah konsisten, tidak berubah-ubah, boleh tuh ketika itu muridnya memperlihatkan tulisan-tulisannya, sehingga nanti diperbolehkan oleh gurunya untuk menulis ijazah, ya, ijazah tahsin kitabah, yaitu seperti ini ya, kalimat-kalimat ijazah bahwasanya kita sudah menyelesaikan pelajaran tahsin kitabah al-i'tidadiyah Fitrikoti Hamidiyah, yaitu dengan metode Hamidiyah, dengan jangka waktu sekian dengan gurunya siapa, siapa gitu. Barulah nanti setelah nulis ijazah dilihat layak untuk mendapatkan syahadah, baru diberikan syahadah oleh gurunya, syahadah yang nanti kita lihat. Oke, selanjutnya. Nah, sebelumnya kita refleksi dulu ya. Jadi selama anak belajar dulu ketika melihat pertama kali melihat metode Hamidiyah ini, menarik ya, Ana lihat menarik karena kenapa? Karena beberapa tahun anak kadang-kadang belajar khot, menulis dengan spidol, tapi kadang-kadang ketika menulis kalimat biasa, ketika itu kesulitan, ya, kesulitan karena butuh penyesuaian lagi. Akhirnya melihat ada metode ini, anak pelajari dengan tentunya muridnya Syekh Belal Hamidi beberapa waktu dan akhirnya lulus. Dan setelah itu Ana ajarkan lagi kepada murid-murid di sekolah, kemudian juga online, dan alhamdulillah metode ini sangat efektif kalau menurut saya. Oke, selanjutnya. Nah, ini beberapa hasil ya sebelum belajar, tulisannya seperti apa, kemudian setelahnya seperti apa, dan ternyata alhamdulillah gitu ada hasilnya. Oke, selanjutnya. Ini juga beberapa, ini juga sebelum sesudah, ya, sebelum belajar. Jadi di kita itu biasanya kita menulis seseorang untuk menulis kalimat sebelum belajar, kemudian disimpan di map. Setelah belajar beberapa waktu, di akhir setelah dapat ijazah kita perlihatkan kembali, hasil sebelum belajar dan sesudah belajar. Nah, akhirnya ada perubahan ya dari pembelajaran. Oke, selanjutnya. Nah, dari beberapa yang belajar tahsin kitabah, entah itu di SD, di SMP, di SMA, ini metode efektif. Ya, bahkan ada beberapa asatid atau teman saya itu yang menggunakan metode Hamidiyah ini di jenjang kuliahan, ya, atau di jenjang i'dad. Ya. Ada yang pernah dengar di Milbos di Bogor, itu mereka menggunakan metode ini ya untuk orang-orang atau anak-anak kuliahnya. Jadi menulis tahsin kitabah karena emang yang dibutuhkan ini gitu. Dan lembaga outputnya ingin supaya santrinya ataupun muridnya itu bisa menulis tulisan biasa, ya, tulisan biasa, bukan ke kaligrafi misalkan atau bukan yang pakai spidol dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya ke depan slide selanjutnya. Ini dibuang milih. Oke, lanjut. Nah, ini ataupun tadi offline guru-guru, kemudian selanjutnya belajar online. Nah, kalau belajar online kan kita menulis, kemudian juga di scan yang belajar online tadi, hasil belajar online. Nah, ini tadi yang besar. Selanjutnya. Nah, ini hasil-hasil belajar online dan masih banyak lagi. Jadi menulis, kemudian
distorkan kepada gurunya, kemudian nanti kita koreksi ini salahnya di mana, kemudian kita kirim kembali sampai darasnya selesai nanti. Oke, selanjutnya. Nah, setelah selesai pembelajaran, baru kita ada pemberian syahadah, ya entah itu offline kalau misalkan ada yang dekat dengan saya, misalkan rumahnya pengen dapat syahadahnya langsung, misalkan boleh. Kalau misalkan tidak bisa karena jauh jarak, kemudian juga nggak bisa langsung lah istilahnya, kita bisa ngirim ya, entah itu ada filenya, ngeprint sendiri atau kita cetak kemudian kita kirim. Ini syahadahnya ada tanda tangan langsung ya ada tauqi dari Syekh Belid Hamidi, seorang peletak dasar metodologi ini, Syekh yang tadi dari Maroko tadi. Dan ini ijazah atau syahadah ya, sanad resmi yang diajarkan kepada murid-muridnya gitu. Dan kemudian sampingnya ada tanda tangan ustadznya. Oke, selanjutnya. Nah, itu beberapa asatid kita juga yang mengajarkan tahsin kitabah di SMP, di SMA, kemudian memberi syahadah kepada murid-muridnya. Dan ini juga kalau misalkan antum semua atau dari kita ada yang menjadi seorang guru tahsin kitabah, itu menjadi apa istilahnya? Menjadi pemicu untuk santrinya itu lebih semangat menulis. Itu juga yang anak alami ya selama mengajar, itu ketika diiming-iming akan mendapatkan syahadah, mereka lebih semangat menulis. Beda dengan sebelumnya ya, kalau misalkan nggak ada syahadah mereka kadang-kadang ya malas. Tapi ketika diiming-iming akan dapat syahadah, nanti kalian dapat syahadah ini bagus dan lain sebagainya, mereka lebih semangat lagi menulis. Ya mudah-mudahan kalian pun kalau misalkan ada yang dari nol pengen belajar, kemudian nanti mengajarkan kembali, mengijazahkan kembali, itu boleh ya. Kalau misalkan sudah belajar dengan metode ini, kemudian ingin mengijazahkan kembali, ingin memberikan syahadahnya kembali kepada murid-murid kalian, itu dipersilahkan. Oke, selanjutnya. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, jadi kunci sukses tahsin kitabah itu seperti apa? Supaya kita belajarnya itu benar-benar ada hasilnya, tentu ada kunci suksesnya ya. Jadi nggak sekedar kita ikutan kelasnya tapi kemudian malas-malasan dan lain sebagainya, nggak. Ada kunci suksesnya. Jadi nggak semuanya mengikuti belajar ini tiba-tiba bagus, tapi tetap ada torikohnya supaya kita benar-benar mendapatkan hasil yang terbaik. Oke, lanjut Seth. Nah, ini al-khat makhfiyun fi ta'lim ustad ya, kaligrafi itu tersimpan di pengajaran guru. Kadang-kadang kita mungkin belajar sendiri itu ngerasa udah bagus tulisan atau udah sesuai kaidah, tapi ternyata ketika dikoreksikan, oh ini salah, ternyata oh ini yang betul kayak gini. Makanya ada ungkapan seperti ini, karena khot itu mungkin ada dalam ilmu guru itu ada hal-hal yang murid itu gak bisa dapeti ketika belajar sendiri gitu. Akhirnya makanya butuh guru untuk belajar menulis ini, belajar khot ini. Oke, selanjutnya. Kemudian kekuatannya terletak pada banyak latihan dan lemahnya sebab kita meninggalkannya. Jadi tentu saja selain kita mengikuti metode ini, kita harus tetap melatih tulisan kita. Caranya seperti apa? Yang pertama kita amati ya, melihat secara cermat, kemudian secara teliti huruf-huruf yang kita pelajari tadi. Misalkan kalau misalkan dari dal, dari ro, kemudian dari waw, kita tulis pelan-pelan sesuai dengan kaidah yang yang sudah ditetapkan. Dal misalkan 1 kolom, ro hanya 2 kolom, misalkan waw 1 kolom di atas garis tebal, 1 kolom di bawah garis tebal. Itu harus benar-benar diperhatikan karena itu jadi patokan ke depannya. Kemudian setelah mengamati, baru kita tamrin ya, mensinkronisasi antara pemahaman dan kemampuan dalam menulis huruf. Kita udah paham nih cara membuat waw itu seperti apa, baru kita aplikasikan ya, kita latihkan ya, yang nanti akan kita menjadi tambahan ya di kelas kita itu kita punya video tutorial dari nol sampai akhir, jadi supaya bisa ditiru.
Kemudian setelah itu tashih ya. Setelah latihan baru kita tashih ya, dikoreksikan kepada guru kita. Tadi kalau misalnya kita nulis sendiri mungkin ngerasa oh udah benar, tapi ketika dikoreksikan oh ternyata ini salah, ternyata ini kurang tepat. Akhirnya kita bisa memperbaiki kesalahan tersebut supaya nanti ketika kita ingin mengajarkan kembali kepada anak didik kita ataupun misalkan orang lain, kita juga tidak memberikan ilmu yang salah ya, seperti itu. Selanjutnya itu repetisi ya, pengulangan kembali pelajaran dari hasil pembenaran guru. Kata guru misalkan ini harusnya di bawah garis misalkan. Kita benarkan kemudian kita ulangi seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini beberapa karya ya, hasil karya berbasis kitab Itiadiyah dari beberapa murid, beberapa yang belajar tahsin kitab Itiadiyah. Mereka membuat karya ternyata apa namanya? Memiliki daya tarik tersendiri tulisan-tulisan biasa itu. Ya walaupun misalkan ini mah pakai pulpen biasa gak mungkin menarik kalau misalkan dijadikan konten, ternyata ini bisa dijadikan apa? Untuk berdakwah, untuk menjadi ladang pahala istilahnya. Kita menulis misalkan kalimat ini kemudian di-share di Instagram ayat Al-Qur'an, kemudian perkataan-perkataan ulama yang memotivasi. Bayangkan ketika ada yang menulis, bayangkan ketika ada yang melihat tulisan kita, karena tulisan kita bagus misalkan kemudian dibaca, akhirnya orang termotivasi gara-gara tulisan kita, oh pahalanya yang luar biasa. Itu misalkan apalagi misalkan di Instagram misalkan kita bisa ditonton oleh ribuan atau jutaan orang, akhirnya orang-orang termotivasi dengan kalimat-kalimat kita itu ya luar biasa ya. Oke, selanjutnya ini juga karya berbasis kitab Itiadiyah ini selain tadi ya supaya memperbaiki tulisan, kita juga bisa dijadikan nilai seni ya di situ, tulisan biasa. Oke, selanjutnya. Nah, yang terakhir itu Busyra ya, kabar gembira buat antum semua, nanti akan dijelaskan. Tadi mungkin ada beberapa yang bertanya dan lain sebagainya. Apakah ada kelas online-nya ataupun kelas offline-nya? Nanti akan ada program khusus ya untuk di bulan suci Ramadan ini, nanti akan dijelaskan mungkin oleh moderator. Silakan. Nanti akan ada sesi tanya jawab. Oke, silakan untuk Baik, tim Utrujah untuk menjelaskan program spesial Ramadan ini. baik, Bismillahirrahmanirrahim. Sini saya akan menjelaskan mengenai program kerja yang dilaksanakan oleh Yayasan Al-Hujah Al-Islamiyah, yaitu 30 hari challenge yang bisa menulis Arab bagus dan indah. Dan adapun pendaftarannya pada tanggal 9 sampai 23 Februari. Jadi penutupannya sisa 3 hari lagi. Dan adapun waktu belajarnya yaitu selama 30 hari di bulan Ramadan. Dan adapun benefit yang kita dapat dalam mengikuti program spesial Ramadan ini, yakni kita mendapatkan syahadah, kemudian ilmu yang bermanfaat, kemudian e-book panduan menulis Arab indah, juga file kertas menulis, dan kita mendapatkan akses video tutorial selamanya, akses lifetime, dan kemudian kita mendapatkan komunitas positif, dan yang seperti yang saya sampaikan tadi, ya, ini syahadah. Dan kabar gembira juga kepada seluruh peserta webinar pada malam hari ini, biaya untuk program pada 30 hari challenge menulis Arab bagus dan indah ini di pamflet tertera Rp175.000. Tapi para peserta yang hadir pada malam hari ini mendapatkan diskon dan hanya akan membayar Rp150.000. Jadi diskon sebesar 50%. Jadi akan membayar nantinya hanya Rp150.000. Dan nanti akan kami kirimkan kode diskonnya melalui chat di Zoom ini. Baik, Toyib, selanjutnya kami persilakan kembali kepada Al-Ustadz untuk melanjutkan materinya. Kepada Al-Ustadz kami persilakan dengan hormat. Tuh muncul mama.
Oke, ini udah disampaikan tadi ya untuk apa namanya belajar tadi jadi 150 yang dapat. Kita dapat apa aja? Yang pertama ilmu yang bermanfaat tentu yang tadi mudah-mudahan di mana hilang. Ilmu yang bermanfaat. Kemudian juga apa namanya video ya, video tutorial tentunya yang dimana nanti kita akan melihat jadi nggak hanya bukunya aja ngelihat buku kita nulis enggak, tapi kita anak Al-Fakir sudah atau sudah merekod ya dari dal waro sampai akhir beberapa waktu Al-Fakir cicil ya tulis video-videonya itu sampai akhir kalimat kita sudah videokan. Jadi teman-teman yang belajar di sini bisa melihat tutorialnya. Misalkan lupa nih caranya seperti apa, bisa dilihat lagi. Lupa seperti apa, dilihat lagi. Ataupun misalkan eh, ingin mengajarkan kembali kepada murid-muridnya bisa diputar video kita misalkan dengan korektor dengan ini kemudian kita tinggal mentaskih. Kemudian selanjutnya kita juga dapat privat correction ya tadi kita dikoreksi oleh apa namanya gurunya dengan satu persatu ini yang salahnya ini yang benernya. Kemudian nanti juga dapat ijazah sanad ya khusus untuk yang ini kita dapat hardfile atau softfile. Nanti untuk yang hardfile mungkin untuk teman-teman yang di daerah Jabodetabek dan sekitarnya mungkin bisa gratis ongkir ya untuk hardfile-nya ataupun untuk yang di luar Jabodetabek mungkin kita cetak hardware-nya kemudian nanti dikirim ke tempatnya masing-masing dengan ongkir masing-masing gitu untuk di luar Jabodetabek. Oke, kemudian nanti juga kita dapat e-book ya, buku panduan full yang ingin belajar. Kalau untuk yang ikut webinar juga kita akan kasih e-booknya ya, tapi huruf-huruf tunggalnya saja ya supaya menjadi belajar juga ya sedikit-sedikit. Nah, untuk yang gabung dengan kelas kita baru akan memberikan e-book full ya. Senjarang berarti ya Derek. Oke, selanjutnya file buku tulis kita Afwan Ustaz, mic-nya termute. Coba dinyalakan lagi Ustaz. Oke, udah kedengaran lagi? Udah? Kedengaran lagi suaranya? Oke. Kedengaran ya Ustaz. suaranya? Oke. Iya. Nah, ini hal-hal yang dipersiapkan kalau misalkan ingin belajar di kelas kita, itu buku praktek, ya tentunya namanya Kashkul, buku Kashkul, kemudian kita berujukan ini, Thariqatul Hamidiyah fi Tahsinil Kitabah al I'tiadiyah. Ini bentuknya e-book ya, kalau misalkan ingin di-print masing-masing itu boleh. Kita akan share nanti. Kemudian tentu saja kalau yang online itu ada apa namanya aplikasi Cam Scanner dan juga pulpen. Ya, pulpen itu harus dipersiapkan tentunya untuk menulis. Kemudian buku prakteknya ini tadi Kashkul itu. Kita sediakan file kalau ingin ngeprint sendiri misalkan jauh kalau misalkan beli ongkirnya habis dan lain sebagainya itu boleh ngeprint. Atau rumahnya dekat misalkan pengen beli langsung bisa kita kirim gratis ongkir untuk daerah dekat-dekat ya Jabodetabek. Untuk keluar Jabodetabek mungkin ada tambahan untuk ongkir nanti. Oke, selanjutnya. Ini prosedur pengiriman daras nanti dijelaskan. Oke, selanjutnya. Ini contoh lampiran takdim daras ya kalau misalkan ingin mentakdimkan tulisannya nanti dikoreksi seperti ini. Oke, selanjutnya. Nah, ini contoh takdim daras juga Kotrikah kalau ini. Selanjutnya. Nah, ini sekarang silakan untuk ada sesi tanya jawab ya. Yang ingin bertanya boleh Ustaz dibuka pertanyaan-pertanyaan terbuka. Silakan selama masih ada waktu kita akan silakan boleh. Ya, silakan yang baik. Baik, nanti saya ucapkan syukron jazakumullah khairan kepada Ustadz yang telah menyampaikan materi mengenai webinar kita pada malam hari ini. Selanjutnya kita melangkah kepada sesi tanya jawab kepada seluruh peserta yang hadir pada malam hari ini bisa menggunakan fitur raise hand untuk bertanya baik itu mengenai program yang tadi kami paparkan maupun
tentang mengenai materi yang tadi disampaikan oleh Ustaz. Kepada para peserta, kami persilakan. Oke. Kalau misalkan nggak ada yang berbicara langsung, mungkin bisa dibaca di yang teks ya, yang di obrolan mungkin dibacakan nanti oleh Iya. moderator pertanyaan-pertanyaan. Para peserta juga yang tidak ingin untuk menggunakan mic-nya bisa bertanya di komen. Baik, kami izin bacakan Ustaz ya. Ya. Dari username Afwan izin bertanya, kalau belajar offline ketika Ramadan tepatnya di mana? Untuk offline ya, sebenarnya kita awalnya kita fokusan online, cuman kita buka juga untuk yang ingin belajar offline. Kalau anak pribadi ada di Bogor, di Kabupaten Bogor, rumah anak terbuka untuk yang ingin belajar offline, itu dipersilakan. Untuk waktunya bisa di sore hari, ya menyesuaikan, karena yang online juga di sore hari, mungkin sambil ngabuburit ya, daripada kita habisin waktu ngabuburit jalan-jalan kemana-mana dan sebagainya, mungkin kita habiskan waktunya untuk belajar hal yang bermanfaat tuh. Kalau mau offline misalkan sore datang ke sini, itu dipersilakan ya, datang offline juga boleh. Itu di Bogor, daerah Ciampea Bogor, Kabupaten Bogor, di Puri Araya namanya, Puri Araya, nanti blok BJ nomor 12 ya, nanti saya share lah alamatnya kalau ingin datang ke rumah. Baik, Ya, baik. Jika peserta yang mau belajar tadi yang disampaikan oleh Ustaz mau offline bisa berkunjung ke rumah beliau, tempatnya itu di Bogor Ustaz. ya. Oke, Bogor. Baik, ada yang mengangkat tangan peserta Husni Firdaus. Kepada peserta kami persilakan untuk bertanya. Ustaz, Iya, eh, tafadhol. Alan. ya, terima kasih Ustadz atas ilmunya. Kalau di ini Ustadz, di yang khusus bulan Ramadan itu, apakah kita belajar kedua khot itu atau hanya beberapa gitu Ustadz? Oke. Naskhin sama Untuk ri'ah atau naskhin doang gitu? gitu ya. Oke, Itu Ustadz. ya, ada lagi Seth? Udah Ustadz. Oke. Untuk bulan suci Ramadan ini, karena waktunya kita kan programnya 30 hari ya. Tentu saja kalau misalkan 2 hot itu kita ambil, waktunya tidak cukup. Makanya kita ambil hot naskhinya dulu ya. Hot naskhinya dulu karena hot naskhi yang sering kita gunakan ya di sehari-hari, dan itu juga dasar. Kalau misalkan kita mengajar, kita belajar tentu menggunakan hot naskhi ya kebanyakannya. Tapi kalau misalkan anak hot naskhinya udah bagus, misalkan ingin langsung belajar hot trick A, sebenarnya boleh aja, karena kan yang penting itu kan 30 hari belajar menulis belajar menulis Arab indah ya. Nah, itu misalkan kita juga udah ada modul ada naskhi ada. Ya, silakan memilih. Kalau misalkan ingin naskhi berarti ya silakan fokus di naskhi. Kalau ingin di ri'ah silakan fokus di ri'ah. Gitu saja. Tapi untuk dua langsung, kalau misalkan bisa ya mungkin kita persilakan juga. Itu Ustaz, mudah-mudahan bisa membantu. Baik Ustadz, syukron. Baik, saya bacakan lagi Ustaz pertanyaan dari beberapa peserta melalui kolom komentar. Dari Robi, belajarnya apakah setiap hari Ustaz? Baik. Untuk belajarnya kita setiap hari ya, karena challenge kita 30 hari. Jadi kita tiap hari kita share, kemudian kalian tulis, kemudian anak koreksi, terus selama 30 hari sampai darsnya selesai. Nanti ada sesi Zoom itu supaya terkontrol ya. Misalkan ada sesi Zoom, kita nulis bareng-bareng, misalkan kita koreksi bareng-bareng supaya kita kalau misalkan bareng-bareng kan istilahnya ada yang mendorong supaya kita nggak malas gitu nulis. Itu paling untuk pembelajaran kita setiap hari untuk di bulan suci Ramadan ini.
supaya waktu kita ya mudah-mudahan bisa bermanfaat gitu. Untuk kita pelajari tulisan Arab kan ya, dengan tujuan tadi ya berdakwah misalkan dan lain sebagainya. Itu Ustaz. Toyib. Eh, Masih lanjut Ustaz, tanya jawabnya. Lanjut aja Ustaz, lanjut. Masih ada beberapa. Dari pertanyaan dari Ham lagi, dan misalkan menginap supaya maksimal belajarnya. Untuk konsumsi, berbuka dan sahurnya, apakah ada biaya yang ditentukan? Tafadhol Ustaz. Jawab. Oh, kalau untuk menginap kita belum ya, kita kan belum apa namanya belum ada ini. Tapi kalau misalkan ada yang mau misalkan menginap di tempat sekitar kita misalkan di itu apa namanya sewa tempat dan lain sebagainya itu silakan masing-masing gitu masing-masing. Tapi setiap sore boleh datang ke rumah saya. Paling gitu. Belum kalau tempat untuk offline langsung belum kita buka sih. Kecuali mungkin nanti Baik. ada misalkan ada banyak orang yang pengen offline, misalkan ada 10-20 gitu. Kita ada apa nama kebetulan kita di apa namanya di komplek Perum di samping-samping rumah saya ada beberapa tempat yang kosong mungkin nanti bisa dipakai kalau misalkan ada banyak yang pengen nginep offline misalkan. Itu sih. Baik. Selanjutnya Ustaz, pertanyaan dari peserta. Belajar online nanti akan diadakan jam berapa Ustaz? Karena di bulan Ramadan. Sore ya dari jam 16 sampai jam 16.00 sampai 17.00. Ya, dan bisa untuk belajar itu kan untuk materinya yang akan kita share. Kemudian untuk tasihnya bisa kita tasih nanti malam setelah tarawih kita tasih kemudian kita kirim seperti itu. Tapi untuk belajar yang Zoom tadi kemudian untuk share materi kita akan kirim di jam 16.00 sampai jam 17.00. Gitu. Baik Ustaz, baik. Sepertinya ya pertanyaan terakhir. Ya, ada, Ustaz? Ana tertarik kalau mau belajar offline. Boleh nggak Ustaz? Apa? Ana tertarik kalau mau belajar offline. Boleh nggak Ustaz? Boleh, boleh. Ustaz. Tadi juga Ahlan masalah yang ingin belajar ke rumah kita membuka jalan atau membuka apa namanya tempat ya untuk yang ingin belajar offline. Insya Allah ada tempat ya untuk belajar khusus di rumah kita. Jadi yang ingin datang Ahlan kita perbolehkan. Taib Ustaz. Ada lagi pertanyaan dari saudari Selfie. Ustadz, berarti tiap hari ini kita saya ulangi. Ustadz, berarti tiap hari ini kita tugas menulisnya dan disetor tiap hari. Ya, itu karena kan judulnya kita challenge ya. Apa namanya kalau challenge itu tantangan ya. Bisa nggak kita 30 hari kita nulis tanpa goib sedikit pun ya, supaya tulisan kita terbiasa bagus ya tentu saja harus istiqomah gitu seenggaknya menciptakan habit kita menulis biasanya kalau sering menulis nulis itu nanti kita juga akan merasa nikmat dan sehari gak nulis itu akan kayak gimana gitu kurang makanya salah satu tujuannya juga untuk membentuk habit tadi untuk membentuk habit menulis itu. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, kemampuan untuk bisa tiap hari ya nulis, kemudian setorkan selama bulan suci Ramadan ini supaya waktu-waktu kosongnya bisa diminimalisir. Selain membaca Quran, kemudian ada tadarus, menghafal, mungkin bisa ditambah waktunya untuk belajar menulis khot ini atau menulis tulisan Arab ini. Taib, mungkin dari para peserta masih ada yang ingin ditanyakan, baik itu berupa pertanyaan tentang program yang dilaksanakan oleh Alutruja ataupun terkait materi yang disampaikan oleh Ustadz tadi. Ya, bisa menggunakan fitur raise hand dan juga bisa menulis pertanyaannya di kolom komentar. Ini ada siapa nih?
UAG. Kalau anak ikut kelasnya boleh bikin kelas lagi gak nanti Ustadz? Gitu katanya. Oh iya, Boleh ya. Ustaz. Boleh ya kalau misalkan kalian setelah selesai belajar kemudian ingin membuka kelas lagi entah itu di rumahnya misalkan buat anak-anak pengajian ataupun dan lain sebagainya itu kita perbolehkan. Bahkan kalau misalkan ada yang ingin syahadah yang nggak ada namanya, nanti kita beri juga ya filenya, kita kasih supaya bisa diberikan juga syahadahnya kepada murid-murid antum semua, kalian semua. Oke. Apa Ustaz? Ada lagi pertanyaan dari saudari Afrani Maulidia. Ustaz, berarti malam ini belum diajarin cara nulis ya? Untuk cara nulis karena kita fokus untuk materi, jadi nanti yang kita share juga beberapa materi huruf-huruf tunggal untuk sekilas misalkan ingin melihat teknisnya seperti apa kita share ya atau misalkan reviewnya kita akan share beberapa huruf tunggal tadi ebook huruf tunggalnya untuk yang ikut webinar malam hari ini dan juga rekaman video huruf-huruf tunggalnya supaya bisa melihat kemudian mempraktekkan kalau sekiranya cocok ini cocok nih metode ini bagus silakan ikut kelas kita supaya bisa dikoreksi tulisannya kalau misalkan pun Hana kayaknya kurang cocok nih belajar dengan ini, itu juga silakan. Itu paling untuk hari ini. Apa Ustaz? Ada pertanyaan lagi dari saudara Subakti. Saya izin bacakan. Apa Ustaz? Kalau selain Ramadan, bisa nggak belajar lanjutannya? Oke, untuk tahsin kitabah ini atau misalkan belajar ini, selain Ramadan kita juga nanti mungkin dengan Nutrija kita akan buka juga. Mungkin waktunya lebih panjang lagi kalau selain Ramadan karena kan itu kan challenge ya 30 hari Ramadan. Mungkin setelah Ramadan kalau misalkan ada yang ingin melanjutkan itu boleh. Atau misalkan karena Ramadan belum ada waktu, mungkin bisa nanti Syawal ataupun setelah itu ingin belajar, ingin daftar juga boleh. Kita akan buka juga nanti. Tapi untuk saat ini kita fokus ke program Ramadan ini yang bekerja sama dengan Al-Utrujah. Ya, ada pertanyaan lagi Ustaz. Kita lanjut Ustaz. Ya, boleh, masih ada waktu. Baik, saya izin bacakan. Berarti kalau ikut yang challenge Ramadan ini juga bisa memberi ijazah kalau kita buat kelas sendiri ya Ustaz. Afwan. Ya, betul. Nanti kalau misalkan kita ikut kelas 30 hari challenge bisa menulis bahasa Arab ini bisa dapat ijazah ya. Kalau misalkan selesai tentu saja enggak juga kalau misalkan kalian ikutan kelas tapi enggak ikutan belajarnya tiba-tiba dapat ijazah juga enggak. Tapi tetap supaya ilmunya dapat, kita juga akan selalu mengingatkan antum semua yang ikutan kelas kita untuk melatih juga ya tulisannya. Latih sampai dapat ijazah. Ya mudah-mudahan bisa ya. Pengalaman pribadi juga ketika kemarin mengajarkan di pesantren di pondok yang saya ngajar di sana, ada santri yang cuma nggak sampai 30 hari ya, 20 hari mengikuti itu akhirnya selesai juga ya selesai selama 25 hari ya dan nanti insya Allah besok akan anak kasih syahadahnya ijazahnya dan anak print tinggal kasih syahadahnya yang tadi itu yang ada fotonya tadi yang apa nih santriwati tadi dan beberapa santri juga ada yang sudah selesai bahkan belum selesai 30 hari gitu sudah selesai materinya dan hasilnya juga bagus seperti itu. Baik Ustaz, ada pertanyaan lagi. Oh iya, mau tanya satu lagi. Apakah ada nama aplikasi atau cari di Google kalau kita nulis Arab kemudian ingin mengetahui perbedaan setiap penulisan hot yang ada? Apakah ada? Mohon petunjuk aplikasinya, Ustaz. Untuk itu ya perbedaan apa namanya huruf-huruf hot itu ya. Hot. Nah, itu Yes, betul, sebenarnya Ustaz. kalau aplikasi eh, belum nemu ya kalau aplikasi ini. Cuman kalau buku-buku panduan banyak ya. Buku-buku panduan misalkan ini hot naskhi, ini hot trik A, ini hot sulus itu banyak.
Tapi kalau tadi apa aplikasi khusus untuk mengetahui ini jenis hot apa itu belum ada sih, belum nemu istilahnya. Gitu. Tapi mungkin kalau pakai Chat GPT bisa mungkin ya. Misalkan di foto kayak Chat GPT ini hot apa, mungkin bisa aja. Baik. Eh, ada pertanyaan Ustaz. Kalau di Play Store ada tidak Ustaz? Apa ini yang di Play Store? Yang Yang di Play tadi Store. mengenai aplikasi perbedaan Ustaz. Yang hot-hot itu. Oh, kalau buku-buku ini banyak ya di Google, misalkan kita cari buku-buku apa namanya? eh, apa namanya tuh nama-nama hot ataupun misalkan jenis-jenis hot kaligrafi itu banyak kalau di Google ya kita cari. Itu sih. Kalau misalkan aplikasi untuk menulis secara digital itu ada sih sebenarnya, ada beberapa yang bisa kalian dapatkan juga. Kayak apa namanya? Ana Mukhtariful Hot gitu. Kalau misalkan ada yang Ana Mukhtariful Hot itu ada. Kalau misalkan yang suka digital, misalkan buat ini bisa juga pakai itu. Mungkin nanti di-share ya untuk teman-teman di grup yang ingin tahu aplikasi-aplikasi buat nulis hot secara digital, misalkan kita tinggal klik-klik juga ada, misalkan dan sebagainya. Kita nanti insya Allah selalu share ya di grup yang mau sharing-sharing tentang kaligrafi, menulis kaligrafi digital seperti apa juga ada. Kalau misalkan ingin tahu nama-nama kaligrafi lainnya juga nanti kita akan share. Jadi silakan. Nah, itu aja. Taib. Mungkin dari para peserta, ada yang ingin ditanyakan? Mungkin 2 menit lagi ya, 2 menit lagi kita. Silakan bisa melalui VN, melalui mikrofon, juga bisa eh, melalui komentar. Ustaz, kalau tidak ada mungkin bisa di ini aja. Nanti Baik. kalau ingin lebih bertanya-tanya lagi lebih mendalam ataupun hal lainnya bisa di chat ya, ada apa namanya nomor admin kita, ada juga grup bisa di share di sana. Ingin bertanya tentang apa, kita insya Allah akan jawab ya. Itu mungkin Ustaz. Silakan di ini aja. Saya kembalikan kepada moderator. Sebelumnya terima kasih untuk para peserta yang sudah hadir dan menyimak, yang mudah-mudahan ilmu yang disampaikan bermanfaat, kemudian juga bisa apa namanya punya gambaran ya cara belajar itu seperti apa, kemudian tahap-tahapnya bagaimana, yang mudah-mudahan bisa diaplikasikan dan bisa membantu teman-teman yang ingin belajar menulis Arab indah yang lebih efektif lagi. Itu jazakumullah khair, syukron atas perhatiannya, atas kesabarannya untuk menyimak materi pada malam yang berbahagia ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Toib. Alhamdulillah kita telah sampai masuk pada penghujung acara webinar kita pada malam hari ini. Sekali lagi kami ucapkan syukron, jazakumullahu khairan pada seluruh peserta webinar yang hadir pada malam hari ini. Sekali lagi kami ucapkan syukron, jazakumullahu khairan pada para peserta yang hadir pada webinar metode efektif untuk belajar menulis Arab Indah yang dilaksanakan oleh Yayasan Al-Utrujah Al-Islamiyah. Baik, kami juga ucapkan permohonan maaf apabila selama kami memandu acara pada webinar malam hari ini terdapat kesalahan atau kekurangan. Kami memohon maaf. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
jangan coba kayak nhau nhau là